Hidup di kota memanglah menyenangkan. Mau cari hiburan dekat, butuh apa-apa cepat. Ya bisa dibilang serba enak lah hidup di kota. Tapi kan makin lama kita hidup, kadang makin malas juga melihat segala keramaian yang ada di kota. Padat, macet, cepat, semuanya lah. Pengennya kadang tuh santai di pinggir sawah, nonton berita politik di TV, nyebat hasil rokok tahlilan, ya sesekali nyepik di ada samping rumah ya boleh lah, biarpun itu tindakan yang tidak terpuji ya Lek Bagong. Nah ini ada satu film yang setuju dengan apa yang saya bilang barusan. Hidup serba ada di kota besar tak lantas membuat pria ini selalu senang dan memilih mengambil jalan lain dalam melanjutkan hidup. Ya karena ini film santai, kalian bisa nonton sambil makan, kalian bisa nonton mungkin sambil di jalan sambil dengerin, ataupun kalian bisa ya sambil nyebat sama ngopi lah buat nemenin sore kayaknya. Jadi begini ceritanya. Mas-mas seumuran Lek Bagong ini biasa dipanggil Jack. Ia adalah seorang sultan kaya raya asal Atlanta yang baru saja membeli ladang kuda milik Aaron. Jack adalah seorang bujang tua, tak pernah menikah dan terus mengejar karirnya selama di kota. Tapi gini, ia sudah lelah dengan kesehariannya menjadi pengusaha di sana. Dan memilih untuk mengurus kuda sekaligus menikmati hidup di daerah yang minim polusi seperti di desa ini. Berkat kedatangan Jack, kini kandang kuda Aaron disulap menjadi sebuah tempat wisata yang memiliki berbagai hiburan mulai dari latihan berkuda, toko souvenir, penginapan, dan masih banyak yang lain. Satu di antara sekian pengunjungnya tiba-tiba masuk ke toko souvenir milik Jack. Karena penjaganya sedang tidur, Jack lalu berpura-pura sebagai pelayan toko. Dan ternyata wanita ini datang untuk membeli sebuah topi koboi. Ia meminta Jack memilihkan topi mana yang bagus untuknya. Jack mengambil dan memasangkan topi yang pertama, karena menurutnya topi ini sangat sesuai dengan tampilan pengunjungnya, yang anggun tapi sekaligus mandiri. Jack lalu lanjut mengambil topi yang kedua. Dia memilihkan topi ini untuk menunjukkan bagaimana karakter wanita ini, yang sangat kuat dalam menjalani hidup. Sementara topi yang terakhir, Jack bilang kalau ia sudah lama menunggu orang yang cocok untuk memakai topi ini. Dan sepertinya orang yang tepat itu telah hadir di depannya. Mas Jack, canggung mulu. Bener-bener veteran. Strong enough to ride the land, but anyone that's lucky enough to know you. Berkat mulut manis Jack, ia berhasil menggait hati pengunjungnya tadi. Bahkan ia membeli semua topi yang Jack tawarkan tadi. Karyawan Jack tiba-tiba bangun dan segera menyiapkan pesanan pengunjung tadi. Ya karena karyawannya memahami Jack dan karena mereka sama-sama laki-laki, ia pun bilang, ngopi aja dulu di food court samping. Nanti pesanannya aku yang antar. Karena sudah dikode seperti itu, Jack pun langsung berangkat dan kemudian diikuti oleh pengunjungnya. Dia bernama Rebecca. Ia adalah seorang janda yang berlibur ke tempat ini bersama keluarganya. Rebecca bekerja sebagai dosen biasa di sebuah kampus, yang gajinya ya insya Allah cukup lah buat makan sehari-hari. Liburannya ini juga hasil dari menabung selama berbulan-bulan. Rebecca mulai nyaman dengan adanya Jack. Jadi dia mulai bercerita tentang kehidupannya. Mulai dari ia sudah menjanda selama 3 tahun, hingga bercerita tentang anak-anaknya. Anak pertamanya bernama Noah, dan anak keduanya bernama Ollie. Belum sempat mereka mengobrol lebih lanjut, HP Jack tiba-tiba berbunyi. Dan harus segera pergi meninggalkan Rebecca. Jake, could I get your number? Dan ternyata semua spak-spik yang Jack lakukan tadi ternyata berbuah manis. Walaupun hanya berpura-pura dan berlagak seperti pelayan toko, tapi ia sukses menggait hati Rebecca. Bahkan Rebecca terus menatapnya, seakan ia tak ingin ditinggalkan oleh Jack. Walah, pesona bujang tua kaya raya. Jadi mau saya. Rebecca menceritakan pengalamannya tadi pada ibunya dan juga adiknya Casey. Kalau tak menyebutkan nama Jack, tapi Rebecca bilang kalau ia kenal seorang pria yang sangatlah tampan dan menawan. Bahkan saking tampannya, Rebecca terus kepikiran pria itu sampai sekarang. Casey dan ibunya sangat senang mendengar itu, karena Rebecca tak pernah sebahagia ini sebelumnya. Terakhir kali Rebecca ceria seperti ini adalah saat suaminya dulu masih hidup.
Sudah terlanjur Rebecca menceritakan semuanya dengan semangat, ternyata Rebecca tidak tahu kalau Jack yang ia idam-idamkan adalah lelaki yang sama dengan yang adiknya kencani saat di kota beberapa bulan yang lalu. Jack bilang kalau memang ia sekarang pindah kerja di sini sebagai penjaga toko. Rebecca seketika diam serbu bahasa. Ia malu dan tak ingin lagi melanjutkan ceritanya. Casey juga segera pamit karena keduanya ingin berduaan dan menikmati pemandangan yang ada di dekat sini. Well, see you guys later. Daripada terus merasa bersalah dan liburannya tak terasa nyaman, Rebecca pun kembali mendatangi Jack. Ia minta maaf karena ia tidak tahu kalau Jack pernah berkencan dengan adiknya. Ia juga minta semua yang terjadi kemarin dilupakan saja dan tak perlu dibahas lebih lanjut lagi. Jack mengangguk dan langsung pergi. Tapi niatan itu dihadang oleh Casey. Ia tiba-tiba datang dan menyapa keduanya. Casey bilang pada kakaknya kalau dia telah mendaftarkan kakaknya dalam kegiatan lainnya di liburan kali ini. Lalu, Casey segera pergi dengan menggandeng tangan Jack erat-erat. Walalalala, hati adalah maut ini. Karena merasa masih awkward dan aneh berada di dekat Jack, Rebecca pun memilih untuk menyendiri. Di sana ia baru sadar kalau ternyata sosok Jack ini sangat mengayomi dan bisa menghibur siapapun orang di sekitarnya. Walalalala. Termasuk Oli. Anaknya bercerita kalau Jack sangatlah baik dan selalu mau membantunya dalam kegiatan ini. Menjanda selama 3 tahun lebih dan menemukan sosok pria yang bisa menyayangi anaknya dengan baik, tentu saja membuat hati Rebecca berada dalam sebuah kebimbangan. Di satu sisi ia sangat menyukai Jack, tapi di sisi lain juga ia tak ingin membuat Casey kecewa dengannya bila dia terus mengencani Jack. Kebimbangan Rebecca kian hari kian besar. Saat Casey bertanya apakah ia cocok bila bersanding dengan Jack, ia menjawab seperlunya saja dan tak ingin pikirannya terlalu jauh memikirkan Jack. Tapi Casey seakan tak akan membiarkan itu. Ia justru diminta untuk datang menemui Jack. Dia meminta kakaknya untuk melihat bagaimana sebenarnya sifat Jack. Apakah akan cocok dengan Casey atau tidak. Ya walaupun awalnya menolak, tapi Rebecca tetap melakukannya. Ia ingin menutup perasaannya pada Jack dan membiarkan adiknya melanjutkan kisah cintanya dengan pria idamannya sendiri. Thank you. I love you so much. And I knew I could. Keesokan harinya, Rebecca benar-benar datang. Ia bilang kalau ia ingin jalan-jalan keliling di sekitar sini naik kuda. Rebecca juga pura-pura tak bisa menaiki kuda dan meminta Jack untuk mengajarinya berkuda. Permintaan itu tentu tak mungkin Jack tolak. Karena mau bagaimanapun, Rebecca adalah bagian dari pengunjungnya. Alah, mas. Rezeki kan gak ada yang tahu bentuknya apa ya. Mereka lalu berkuda mengelilingi daerah sekitar sana. Jack menceritakan kisah hidupnya di sini. Ya, walaupun Jack enggan jujur tentang kekayaannya, tapi ia tak berbohong tentang kisah cintanya. Jack tak pernah menikah sebelumnya. Dia sibuk bekerja dari tahun ke tahun dan tidak memiliki waktu untuk mengejar cinta. Di tengah-tengah Jack bercerita, tiba-tiba kuda yang Rebecca naiki berulah dan berlari dengan sangat cepat. Go back on the ring. Whoa, you okay? Yeah. Whoa. Beruntungnya, kudanya tiba-tiba berhenti di sebuah pohon. Jack segera mengecek kondisi Rebecca dan kuda yang ia naiki. Tapi Jack justru kagum dengan Rebecca. Dalam kondisi seperti tadi, ia tenang dan tidak terlalu panik seperti pemula pada umumnya. Dan akhirnya Rebecca bilang jujurnya, kalau ia kesini hanya karena permintaan adiknya saja. Ia juga tahu kisah cinta Casey tak pernah mulus sebelumnya. Jadi Rebecca juga ingin memastikan kalau Jack tak akan menyakiti hati adiknya. Barulah di sana Jack menceritakan hidupnya lebih lanjut. Selain karena ia terus bekerja dan tak kunjung menikah, ada satu alasan di balik keputusannya itu. Jack sangat suka mengeksplor banyak tempat di Amerika. Tapi ia masih bingung. Apakah memang ia karena senang pergi ke sana kemari, atau memang belum ada satu wanita yang bisa membuatnya tetap tinggal di satu tempat selamanya. Mendengar itu, Rebecca berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi perasaannya sendiri. Dia lalu bilang, ya kalau memang seperti itu ceritanya, semoga adikku bisa menjadi satu wanita
yang bisa terus membuatmu tinggal di satu tempat selamanya. Be up early working with the stallions, so I brought you some coffee. I can't stop thinking about you either. Jack merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dan dia tak tahu kenapa ia sampai bermimpi seperti tadi. Jack coba mengalihkan segala pikirannya dengan ngopi dan menikmati pagi layaknya pensiunan ABRI. Sementara itu, Ibu Rebecca menanyakan tentang pria tampan dan menawan yang waktu itu Rebecca temui di sini. Rebecca masih enggan jujur dan terus menutupinya, baik itu dari adiknya maupun ibunya. Karena tak ada kejelasan dari cerita Rebecca, ibunya pun mengundang anak dari temannya. Namanya Bobby, dan ia akan datang ke sini untuk menemani Rebecca menikmati pentas rodeo beberapa hari lagi. Dan ibunya berharap mereka berdua bisa berjodoh. Rebecca tak mau menggubris kata-kata ibunya, dan kemudian segera pergi dari sana. Saat Rebecca sedang jogging pagi sambil update status di WA-nya, tiba-tiba ia melihat anak pertamanya berjalan menuju ke kandang kuda. Ternyata Noah pergi untuk menemui Jack dan segera dibuntuti oleh Rebecca. Hoping to get Noah datang ke sana untuk curhat dan bertanya-tanya pada Jack. Ia sangat mencintai teman yang bernama Jasmine. Walau ibunya tak terlalu senang dengan Jasmine, tapi Noah tetap ngeyel dan justru ingin mengungkapkan perasaannya pada Jasmine. Jack sebagai laki-laki yang lebih senior pun memberikan petua pada Noah. Kalau urusan cinta itu lebih baik diungkapkan, daripada ia nanti harus menyesal karena tak pernah mengungkapkannya. Noah menerima saran itu dan sangat berterima kasih pada Jack. Ibunya hanya istighfar mendengar itu. Ia masih tak percaya kalau Noah bisa bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Tapi yang Rebecca tidak tahu, ternyata Jack sudah tahu kalau Rebecca sudah ada di sana dari tadi. Karena sudah terlanjur malu, Rebecca pun segera melipir dan pergi dari hadapan Jack. Tibalah hari di mana pentas rodeo akan dimulai. Bobby juga datang untuk menemani Rebecca dalam pentas kali ini. Ya walaupun sebenarnya Rebecca tak sreg dengan adanya Bobby, tapi ya udahlah. Hitung-hitung cuma buat nurutin omongan ibunya aja. To the Mustang Falls Fall Rodeo. Alih-alih dekat dengan Rebecca, Bobby justru semakin dekat dengan Casey. Bahkan dalam pentas pun mereka berdua masuk bersama dan meninggalkan Rebecca sendiri. Kedekatan antara Bobby dan Casey terus berlanjut hingga malam. Casey lalu bercerita pada kakaknya, kalau Bobby ini tak hanya pria yang baik, tapi ia sudah mendekati kata sempurna. Ia pintar, kaya raya, dan ia sangat keren. Ya kalaupun dibandingin sama Jack, Bobby menang jauh lah sebenarnya. Obrolan itu tak sempat berlanjut, karena Bobby dan Jack tiba-tiba datang bawa minuman. Casey lalu mengajak Bobby untuk berdansa, dan menikmati malam ini berdua. Rebecca yang ditinggal berdua bersama Jack, lalu banyak mengobrol ke sana kemari tentang rodeo tadi. Mereka juga melihat Casey dan Bobby yang terlihat sangat bahagia satu sama lain. Tiba-tiba Casey datang dan meminta keduanya untuk berdansa bersama mereka. Ya walaupun hatinya sama-sama senang, tapi keduanya coba menutupi dan seakan terpaksa berdansa bersama. There you go. Okay. That one over here. Yeah. Saat sedang mesra-mesranya, tiba-tiba Rebecca menarik dirinya. Dia bilang kalau ia sedang pusing dan ingin pulang saat ini juga. Casey lalu segera menyusul kakaknya keluar. Ternyata Rebecca tidak pusing sama sekali. Ia hanya berniat untuk jujur sejujur-jujurnya tentang hubungannya dengan Jack. Tapi saat ia ingin menceritakannya, hatinya tidak tega. Ia tidak ingin adiknya sakit hati karena kakaknya jatuh cinta dengan gebetan adiknya. Karena Casey tak paham apa-apa, ia hanya bilang pada kakaknya, berilah Bobby satu kesempatan saja. Siapa tahu kalian nantinya akan berjodoh. Ya Rebecca hanya tersenyum tanpa menjawab sepatah kata pun. Tak hanya Rebecca yang sedang bimbang, Jack juga merasakan hal yang sama. Ia bahkan sampai curhat pada Aaron.
Apa yang harus dia lakukan dalam kondisi seperti ini? Di umur segini belum menikah. Ditambah lagi terjebak dalam sebuah kisah cinta segitiga. Aaron tak menyuruh Jack untuk memilih Rebecca ataupun Casey. Tapi ia menyuruh Jack untuk mengikuti kata hatinya. Siapa yang kau pikirkan pertama saat kau bangun? Dan siapa yang terakhir kau pikirkan sebelum tidur? Dan itulah jawaban dari kebingunganmu. Jack pun terus memikirkan saran itu. Dan akan segera mengambil keputusannya hari ini juga. Jack lalu datang menemui Casey. Ia sudah bulat dengan keputusannya. Dan dia mengakhiri kedekatannya dengan Casey. Tanpa mau mendengarkan apapun opini dari Casey, Jack pun segera pergi dari sana. Secara tak sengaja, Rebecca melihat semua kejadian itu dan segera mendekati Casey. Casey lalu mencurahkan seluruh isi hatinya pada kakaknya. Ia sakit hati karena diputuskan seperti ini. Sayangnya, curhatan-curhatan itu harus terganggu oleh suara telepon milik Rebecca. Telepon itu berasal dari kampus tempat Rebecca bekerja. Rebecca tiba-tiba mendapat promosi jabatan dari kampusnya. Ia dipercaya untuk naik menjadi kepala jurusan dengan gaji yang berkali-kali lipat dengan apa yang ia dapat sekarang. Walaupun sebenarnya ini adalah impian Rebecca, tapi ketika ia mendapatkannya, ia justru bimbang. Ia tidak tahu harus senang atau tidak dengan berita ini. Rebecca terus kepikiran, bahkan sampai minum marimas anggur di siang yang panas seperti ini. Tiba-tiba Aaron datang untuk mengecek kuda yang ada di kandang. Rebecca tak tahu harus curhat kepada siapa. Ya akhirnya dia memilih curhat kepada Aaron. Ia merasa heran dengan dirinya sendiri. Kabar sebahagia ini tak berhasil membuatnya senang. Ia sudah bertahun-tahun mengejar karir ini. Tapi entah kenapa sekarang ia ingin hidup seperti Casey. Yang santai, tak mengejar apapun, kesana kesini oke. Yaitu, Rebecca ingin hidup seperti itu. Karena setelah ia liburan ke sini, barulah ia merasa hidup. Tak seperti di kota yang hanya sibuk mengejar karir. Sampai Rebecca lupa menikmati hidupnya. Rebecca juga merasa kalau ia butuh berbicara dengan Jack. Tapi Aaron bilang, kalau Jack sedang berada agak jauh dari sini. Naiklah kuda untuk menyusulnya. Tanpa berlama-lama, Rebecca segera mendatangi Jack. Di sana ia langsung bertanya kepada Jack, kenapa dia memutuskan pergi dari adiknya. Jack bilang, kalau kau tak perlu bertanya, kau sudah tahu jawabannya sendiri. Dan itu membuat Rebecca semakin kepikiran. Sudah pusing urusan pekerjaan, kini masih harus dibikin pusing karena Jack yang meninggalkan adiknya. Tapi Jack lalu mengajak Rebecca untuk berkeliling sejenak. Setelah sedikit berkeliling, pikiran Rebecca sedikit lebih tenang. Ia baru ingat kalau ia memiliki janji dengan Oli. Jadi Rebecca harus segera kembali ke penginapan dan berpamitan dengan Jack. Tapi sesampainya di penginapan, Oli ternyata sudah tidak ada dan hanya meninggalkan sebuah pesan untuk ibunya. Kalau ia keluar dan sedang jalan-jalan sendiri. Dan itu sudah pasti membuat pikiran Rebecca kemana-mana. Ia segera minta tolong pada Jack untuk mencarikan anak bungsunya yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Seluruh keluarganya juga mencari di mana Oli berada. Mereka juga berpencar agar bisa segera menemukannya. Tapi sayangnya, sudah sekian lama mereka mencari, mereka tetap saja tak menemukannya. Noah tiba-tiba bilang pada ibunya, andai saja ayahnya masih ada, ia pasti dengan sangat mudah menemukan Oli. Ollie. Dan ternyata, Oli berhasil ditemukan oleh Jack. Rebecca segera memeluk anaknya dengan sangat erat. Ia juga menanyakan sebenarnya Oli pergi kemana dan kenapa dia pergi sendirian. Dan Oli pun bercerita. Akhir-akhir ini, ia sedang sering baca buku tentang mencari hantu. Tapi bukan maksud Oli ingin bertemu dengan hantu. Tapi Oli ingin bertemu kembali dengan ayahnya. Rebecca tentu saja sedih mendengarnya. Ia juga merindukannya. Tapi ia mengingatkan pada anak-anaknya kalau mereka tidak akan bertemu lagi dengan ayahnya. Nah, kirimkan saja doamu pada ayah. Ayah pasti akan tersenyum di atas sana. Namun di balik semua sedih dan rindu itu, Rebecca juga bersyukur. Karena setiap kali melihat Noah,
yang merasa melihat senyum dari almarhum suaminya. Dan setiap kali melihat Oli, ia seperti melihat semangat suaminya yang persis seperti Oli. Mereka lalu mencoba doa terbaik untuk almarhum dan mencoba mengikhlaskan kepergiannya dengan seikhlas-ikhlasnya. Keesokan harinya, Rebecca mendatangi tempat Jack. Ia ingin memberikan sebuah surat ucapan terima kasih untuknya karena telah menemukan Oli tempo hari. Jack langsung buka suratnya, dan ternyata suratnya cukup panjang. Surat itu membicarakan hubungan keduanya yang entah akan dibawa kemana, karena Rebecca akan kembali ke tempat asalnya besok. Ia juga telah mendapatkan kenaikan jabatan. Jadi, jika kau ingin terus bersama, berhentilah dari pekerjaan ini dan ikutlah aku ke kota. Rebecca akhirnya jujur dengan semua perasaan yang telah ia pendam. Jack juga akhirnya mendapatkan jawaban dari segala pertanyaan yang ada di hatinya. Namun saat Jack mencoba mendekat pada Rebecca, tiba-tiba Casey datang dan sakit hati melihat kedekatan Jack dengan kakaknya. Bahkan ia menolak diajak bicara baik-baik, lalu segera pergi. Rebecca tak ingin terus pusing seperti ini. Dia coba mengurai benang kusut dalam hidupnya satu demi satu. Dia mulai ikhlas kalau Noah memang sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri. Jadi jika ia ingin berpacaran dengan Jasmine, maka ia mengizinkannya. Asalkan Noah bisa bertanggung jawab atas apapun yang akan ia lakukan nanti. Casey juga tiba-tiba datang. Rebecca lagi-lagi minta maaf atas apa yang terjadi. Tapi sepertinya Casey sudah tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia malah bilang, kalau ia baru saja kontak-kontakan dengan Bobby. Mereka berdua akan berkencan dalam waktu dekat. Tentu Rebecca sangat senang, karena akhirnya ia bisa melihat adiknya mendapatkan pengganti yang menurutnya lebih baik dibanding Jack. Keesokan paginya, Rebecca mulai mengemasi barang-barangnya. Ia bersiap akan pulang, tanpa tahu bagaimana hubungannya dengan Jack akan berlangsung. Tiba-tiba, Casey dan ibunya masuk ke kamar penginapan. Casey lalu memberikan sebuah majalah dengan tulisan tangan dari Jack. Tulisan yang kalimatnya sama persis dengan yang Jack ucapkan saat Rebecca membeli topi waktu itu. Rebecca tersenyum bacanya. Ia benar-benar teringat kalau itulah yang menumbuhkan rasa cintanya pada Jack. Casey lalu memaksa Rebecca untuk segera menemui Jack. Ibunya juga mengatakan hal yang sama. Rebecca menolak. Ia lebih memilih membiarkan cintanya terus menggantung seperti ini saja. Tapi karena terus dipaksa, akhirnya Rebecca pun mau dan segera pergi menyusul Jack. Dengan segala keberanian yang telah Rebecca kumpulkan selama perjalanan, ia mengungkapkan perasaannya pada Jack. Rebecca kembali merasakan apa itu hidup yang sebenarnya setelah adanya Jack dalam hidupnya. Semesta seakan mendukung kita untuk menjadi satu. Dan yang terpenting, aku tak ingin menyesal sepanjang hidupku karena tidak mau jujur padamu. Rebecca juga mengingatkan kembali kalimatnya pada Jack dulu. Saat Rebecca bilang, semoga adiknya lah yang menjadi tempat berhenti Jack setelah sekian tahun berkelana ke sana kemari. Rebecca bilang, kalau sejatinya, doa itu ia tunjukkan kepada dirinya sendiri, bukan untuk adiknya. Setelah mendengar semua yang Rebecca katakan, Jack akhirnya menjawab, aku tak pernah menerima hubungan percintaan apapun sebelumnya. Dengan siapapun aku tak pernah mau. Tapi karena ini kau, Rebecca, aku akan jujur. Kalau aku juga mencintaimu. Aku telah berkelana sudah sejak lama. Dan mungkin ini saatnya aku berhenti. Aku tidak mau dirimu hanya menjadi kota tempat aku singgah. Aku mau menetap di kota itu selamanya. Karena kaulah tempat berhenti paling tepat bagiku, Rebecca. Jack juga jujur kalau sejatinya seluruh tempat yang ada di sini yang Rebecca lihat dengan matanya dari ujung ke ujung itu adalah miliknya. Ia juga menerima ajakan Rebecca untuk ke kota karena ia telah menyetujui bisnis dengan Bobby di tempat Rebecca tinggal. Lalu terkait dengan kenaikan jabatanmu, itu aku yang memintanya. Sejak aku mengenalmu,
aku mencari latar belakangmu dan apapun tentangmu. Dan aku tahu kau menginginkan jabatan itu dari ibumu. Jadi aku mengambil alih kepemilikan kampus tempatmu bekerja dan meminta untuk menaikkan jabatanmu saat itu juga. Ya, mengeluarkan sedikit uang untuk orang yang dicintai kan tidak salah. Jadi ya, aku membeli kampusmu. Bagi Rebecca, jawaban Jack seakan jadi berkah di antara semua kebingungannya selama ini. Karena akhirnya, ia mendapatkan semua yang telah ia inginkan. Dan sebelum Rebecca kembali, mereka mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan yang didatangi oleh Jack. Noah menyambutnya dengan sebuah candaan. Kalau kau menyakiti ibuku, urusanmu denganku. Jack hanya tertawa dan bilang itu tak akan terjadi. Lalu menutup semua liburan ini dengan dansa dan ya sedikit silaturahmi bibir kayaknya. Gak sedikit sih, nah ini banyak cok. Alhamdulillah happy ending ya. Banyak banget yang komen karena bang filmnya tidak happy ending, filmnya sedih. Iya situ. Itu kalau film-film yang endingnya sedih itu film-film yang nggak saya tonton juga itu apa ya. Jadi kalau saya ngisi video itu tuh nggak semuanya kadang saya tonton. Yang saya baca tuh cuma dari naskahnya aja gitu. Saya tahunya cuma dari naskahnya. Dan itu ya ketika lagi record. Jadi ya apa yang ada di film-film yang menurut kalian sedih di situ itu saya nggak tahu endingnya gimana. Jadi ya udah saya juga terbawa sama ceritanya. Jadi ya saya coba bawain ceritanya dengan baik aja. Dan kalau ada curhatan di belakangnya ya pengalaman pribadi, pengalaman teman, pengalaman saya juga lah. Tapi kalau ini ya, kalau melihat film ini kan film ringan ya. Itu saya merasa sedikit relate tentang bagaimana Jack yang berkorban apa saja demi bisa menyenangkan wanita idamannya. Saya juga pernah menjadi laki-laki yang benar-benar sangat mencintai seseorang dan melakukan semuanya untuk dia. Bahkan udah gak memperhitungkan apapun tentang itu. Ada yang berakhir baik, ada yang berakhir jadi pelajaran, ada yang berakhir jadi pelajaran yang sangat besar, ada yang ya menjadikan pengalaman lah yang membentuk saya sekarang. Kalau kalian sudah menikah, kebahagiaan pasangannya adalah kebahagiaan kalian juga. Itu juga karena Jack ikut senang karena melihat Rebecca bahagia, melihat orang yang dicintainya juga bahagia. Dan ini Bagong menitip sedikit quotes untuk malam ini katanya. Ini malam yang tidak spesial tapi malam-malam santai. Saya tidak tahu maksudnya apa itu. Kurang lebih begini. Laki-laki itu dinilai dari bagaimana usahanya dalam mendapatkan hati seorang wanita. Laki-laki juga dinilai dari bagaimana kerja kerasnya. Karena laki-laki tugasnya adalah menjadi tulang punggung, bukan menjadi tulang tulung. Ingat, Anda primata pemberani. Ya itu tadi sih maksudnya kalau kan bilangnya kan semua ini diusahakan di situ. Lebih wise-nya, lebih bijaknya memang dilakukannya ketika sudah menikah. Tapi ketika lagi pendekatan atau sedang pacaran, tidak salah juga mengusahakan, tapi dengan batas. Karena kalian kan mengurus diri kalian sendiri dulu. Gitu. Jadi ya adalah batasnya ketika kalian masih pacaran dan nanti ketika sudah menikah beda lagi. Jadi apa yang kalian keluarkan maksimal selama kalian masih pacaran ya nggak apa-apa, udah lakuin aja nggak apa-apa. Ngomong cara paling gampang untuk mengerti sesuatu ya salah dulu kok di situ. Jadi ya buat para laki-laki ya silakan berkelana dengan baik di luar sana, berpetualang di situ kan. Ataupun berlayar mencari pelabuhan-pelabuhan yang ingin kalian dambakan di situ, biarpun ujung-ujungnya cuma gara-gara hujan aja pengennya ke kos terus. Kok saya jadi udahlah ceritanya nanti jadi panjang kalau saya cerita seperti itu. Pokoknya intinya gitu. Jadi laki-laki jangan mau kondo aja ya. Ingat modal kunci doang. Jadi nggak cuma modal motor banyak. Besok kan kalau misalnya niat untuk serius ya butuh beras, habis, live, wadidaw solusinya. Salah. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Kok rasanya mengingat banyak kesalahan saya dulu ya. Sukot, rusak. Ya pokoknya gitu loh. Maksudnya banyak
banyak hal yang saya sudah lakukan, banyak hal yang sudah saya lewati, banyak buruknya. Jadi kayaknya dikasih film-film kayak gini sekarang kok saya teringat dulu begini tolol banget ya saya ya di situ. Iya begitulah kira-kira. Jadi ya saya harap kalau kalian yang sekarang sedang sedang punya hubungan, sedang menjalin, ingin menjalin, di situ kalian tahulah apa yang kalian kejar dan jangan memaksakan sesuatu. Ketika dalam hubungan kalian harus kompromi sih, harus saling kompromi, dan ketika kompromi itu susah. Makanya ketika kalian nanti memutuskan untuk menikah, yaitu ya ibadah terpanjang dalam hidup kalian. Dan lagi ya, panjang lah nanti obrolannya panjang, ini malah gak selesai-selesai. Kasihan nanti yang ngedit di belakang bilang, Mas omongnya panjang banget di belakang gak kelar-kelar. Iya, karena kadang pengen ngomong-ngomong aja. Pengen cerita-cerita aja. Kadang saya juga baca komen-komen kalian di situ, kalian cerita dan saya ngerasa wah kasihan juga ya, maksudnya laki-laki itu susah banget cerita. Itu dia, ketika ada satu tempat dan dia bisa cerita, berarti dia merasa di situ tuh bisa, mungkin tidak ditolong sih tidak, tapi dia merasa aman untuk menceritakan itu semua karena ini tempat yang dia rasa bisa jadi tempat aman dia yang masih, karena di luar laki-laki harus memasang topeng sebagai laki-laki di luar sana di situ. Jadi itu laki-laki tidak bercerita. Jadi ya kalian mungkin yang punya pasangan yang laki-lakinya mungkin cuek dan lain-lain di situ, ya kalian harus memaklumi. Mungkin pria yang kalian idam-idamkan yang jarang ngomong dan cuek itu pecandu. Matamu. Enggak ya, mungkin lagi banyak masalah. Jadi ya kalau laki-laki diamin aja dulu, kasih waktu berapa waktu. Kalau mereka game nggak mau diganggu, udah biarin. Kecuali kalau udah keterlaluan ya baru tonjok aja di situ. Ya udahlah, saya Gogon dan segenap tim Busra Back Glory mengucapkan terima kasih karena sudah menemani saya menonton video ini sampai habis. Salah dong ya, karena kalian saya ulang. Ya udah sudah panjang sekali. Jadi ya saya Gogon dan segenap tim Busra Back Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memencet tombol like-nya, buat kalian yang sudah memberikan komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, dan juga terima kasih buat yang sudah memberi lewat tombol thanks atau apapun itu. Terima kasih. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Amin. Karena Sebatin bisa sampai sekarang bukan karena Sebatinya itu sendiri, tapi karena kalian yang terus menonton, kalian yang terus mendukung Sebatin untuk bisa sampai hari ini. Jadi ucapan terima kasih dari saya mewakili tim Sebatin sini. Terima kasih semuanya. Dan sebagai penutup untuk video ini, saya pengen ingin memberikan pesan kalau kalian ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang, duduk dulu toh, dinginin kepala, nggak usah buru-buru, nggak ada yang nyuruh kamu nyusu, oke? Tarik napas, buang, tegak kopinya, ambil koreknya dan Sebatin aja dulu.